Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi penyejuk bagi setiap hati kita. Haleluya. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terlebih kita
kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Kau sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Kami yakin firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dari saya. Saya percaya kalau hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sama seperti mentari yang menyinari bumi ini sepanjang waktu. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap acara, setiap perayaan akan berhasil dan berlangsung dengan baik itu ditentukan oleh pembawa acara, atau sering sekarang ini dengan sebutan host. Pembawa acara atau host itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan di dalam penyelenggaraan sebuah perayaan atau kegiatan. Dengan kata lain, perkataan apa yang diucapkan itu sangatlah berpengaruh di dalam kegiatan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan kehidupan kita, bahwa di dalam hidup kita ini, suasana kita bisa kita ciptakan melalui perkataan-perkataan itu. Apakah suasana menjadi baik atau menjadi buruk? Nah, perkataan-perkataan itulah yang akan membawa setiap hati kita di dalam memasuki kehidupan sehari-hari. Di dalam pepatah Jawa ada pepatah demikian, ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Apa kira-kira makna atau arti dari pepatah ini? Kalau di bahasa Indonesia kan, harga diri terletak di dalam mulut kita. Harga diri, nilai diri kita ada di dalam mulut kita. Nilai fisik kita ada di dalam busana atau pakaian kita. Dengan kata lain, harga diri seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia berbicara, bagaimana perkataan-perkataan itu diucapkan, mencerminkan cerminan hati yang menjadi nilai diri yang berharga. Hari ini, bulan ini, kita sudah diberikan tema dari gereja, pemulihan perkataan. Bagaimana kita membawa perkataan kita ini memiliki nilai, tentu saja nilai yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar melalui firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat 20 sampai dengan 24. Akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang bijak, ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan, menyehatkan, dan membuat hati ini menjadi sangat-sangat enak untuk dirasa. Ini adalah merupakan kata-kata bijak dari Salomo. Salomo belajar dari ayahnya Daud, di mana perkataan orang itu
menyenangkan dan menyehatkan. Di dalam firman Tuhan itu adalah bagaimana perkataan itu menyenangkan dan menyehatkan, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Jikalau kita mengandalkan firman Tuhan, kita ini memiliki kebijakan. Artinya kita berbicara dengan penuh pengertian dan akhirnya bicara kita itu manis, dapat meyakinkan, dan disitulah ada sumber kehidupan. Dan hati orang bijak pasti dapat meyakinkan. Bahkan oleh Salomo digambarkan menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Madu sangat berkhasiat. Di dalam madu ada sebuah zat atau vitamin mineral yang namanya propolis. Madu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Bisa menyembuhkan, bisa juga membuat imun kita menjadi kuat. Menjadikan badan ini memiliki penangkal racun. Itulah khasiat madu. Sehingga perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan luar biasa itu memiliki khasiat seperti digambarkan madu. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itu dikendalikan oleh lidah. Dan lidah merupakan organ yang kecil. Organ yang kecil itu bahkan lemah. Dikatakan lidah tidak bertulang. Di dalam Yakobus 3 ayat 1-5 menggambarkan lidah di situ memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan lidah digambarkan sebagai kekang kuda untuk mengekang bagaimana kuda itu berjalan. Juga digambarkan sebagai nahkoda kapal, nahkoda yang kecil tetapi bisa membawa penumpang kapal menuju sampai tujuan. Dan digambarkan pula sebagai api kecil yang mampu membakar hutan. Artinya bahwa api itu kalau tidak dikendalikan bisa menjadikan besar, mampu untuk membakar hutan. Kekang dipasang di mulut kuda, demikian pula lidah kita untuk dikendalikan. Kemudi kapal bisa membawa penumpang sampai tujuan. Dan api itu harus dikontrol. Bagaimana kehidupan kita? Kehidupan kita ini memiliki kata-kata yang manis seperti madu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu memiliki pengaruh yang bagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu pengaruh yang baik. Kalau hari-hari ini kita sudah dipulihkan melalui perkataan, pemulihan perkataan, mari kita belajar untuk mendapatkan pemulihan. Sudah kita terima pemulihan itu, jangan kita simpan sendiri. Biarlah pemulihan itu menjadi berkat bagi kita, tetapi berkat itu kita salurkan kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan pemulihan. Pemulihan itu menjadi bagian dari berkat mereka. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yang pertama adalah kendalikan lidahmu dan berbicaralah bijak. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Memang sering kita tidak menyadari dampak akibat perkataan kita. Perkataan kita itu kadang-kadang tidak terasa menyakiti orang lain. Oleh karena itu hati-hatilah mengendalikan lidah, karena dengan ceroboh, mulut seorang yang ceroboh akan berdampak bagaikan tikaman pedang. Bagaikan tikaman pedang akan melukai banyak orang, bahkan bisa membunuh orang lain. Tetapi orang yang bijak akan menjadikan perkataan kita ini mendatangkan kesembuhan bagi orang lain. Mari kita memiliki kepekaan yang harus kita ada di dalam setiap perkataan kita.
untuk mendapatkan kepekaan itu kita mohon yang namanya hikmat dari Tuhan. Amsal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan, menjadikan mulut kita punya akal budi dan menjaga bibir kita, kata-kata kita untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Mari kita kendalikan lidah kita dan berbicara dengan bijak. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bagaimana untuk perkataan kita menjadi bagaikan madu yang manis di hati. Berbicaralah dengan baik untuk menjadi berkat. Berbicaralah dengan baik untuk menjadi berkat. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Pohon kehidupan merupakan pohon yang digambarkan memiliki kuasa penyembuhan, dan khasiat pohon kehidupan itu membuahkan hasil yang berguna bagi kesehatan dan kesembuhan. Salomo menggunakan istilah pohon kehidupan ini sebagai dampak perkataan yang keluar dari lidah yang lembut. Lidah yang lembut adalah lidah obat. Seperti dikatakan, madu menangkal radikal bebas, karena kuasa perkataan bagaikan madu membentengi hidup kita, karena itu ada kuasa dari Tuhan. Madu juga meningkatkan imun, meningkatkan perkenanan Tuhan. Kalau kata-kata kita itu kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita diberi hikmat untuk menjadi penyembuh bagi orang lain, mempercepat penyembuhan, menjaga kesehatan. Artinya setiap yang kita keluarkan, biarlah kata-kata kita ini kata-kata yang memberkati. Jangan justru kata-kata kita membuat orang lain sakit hati. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pemulihan yang sudah kita terima, jangan kita terima, kita miliki sendiri, tetapi kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga mendapatkan pemulihan. Dan semakin banyak orang dipulihkan, akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan selamat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengendalikan lidah kami dan berbicara bijak dari hikmat yang datang dari Engkau. Ajarkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan biarkanlah pemulihan ini terjadi pada diri kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Nama-Mu lah yang akan dipuji dan disembah di dalam segala kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.